Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya, Jadu Brilian Sakal. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit menerangkan tentang tata urutan perundangan yang ada di Indonesia ini. Nah, tata urutan perundangan sendiri itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, teman-teman. Nah, di tata urutan perundangan ini yang menempati urutan paling pertama itu ada di konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada TAP MPR. Yang ketiga ada undang-undang. Dan di sebelahnya undang-undang terdapat Perpu. Yang keempat ada PP. Yang kelima ada Perpres. Yang keenam ada Perda. Nah, jadi seperti ini tata urutan perundangan, teman-teman. Yang pertama, Undang-Undang Dasar. Di Undang-Undang Dasar ini berisi tentang ada tujuan negara, terus ada prinsip dasar negara, terus ada lagi jaminan HAM, ada lagi sistem ketatanegaraan, ada lagi struktur pemerintahan. Itu meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang terakhir itu ada hak dan kewajiban warga negara. Nah, ini isi dari pada undang-undang tersebut, teman-teman. Nah, sedangkan TAP MPR ini berisi tentang hal yang mencakup tentang pelantikan dan pemberhentian presiden, teman-teman. Nah, di yang ketiga ada undang-undang ini. Isi di dalam undang-undang itu kurang lebih sama seperti di Undang-Undang Dasar, teman-teman. Namun, di Undang-Undang Dasar ini, peraturan yang ada ini masih bersifat abstrak. Nah, dan di undang-undang ini dia dibahas secara konkret, teman-teman. Dan lebih rinci lah, seperti itu. Di samping undang-undang ini ada Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang menerbitkan Perpu itu adalah presiden. Dan Perpu itu diterbitkan itu karena kepentingan yang memaksa. Misalkan presiden dalam keadaan ihwal darurat, sehingga memaksa presiden untuk menerbitkan Perpu ini tadi, teman-teman.
diterbitkan pada saat kegentingan yang mendesak. Nah, di bawahnya lagi ada PP, peraturan pemerintah. Nah, di PP ini teman-teman, itu dia berisi tentang untuk menjalankan undang-undang secara lebih rinci seperti itu. Jadi di undang-undang ini dia dijalankan oleh peraturan pemerintah ini. Jadi di peraturan pemerintah ini lebih rinci detailnya. Nah, di PP ini berisi tentang materi untuk menjalankan undang-undang secara lebih rinci. Nah, yang di bawahnya lagi ada Perpres, peraturan presiden. Nah, di Perpres ini berisi tentang materi untuk melaksanakan perintah undang-undang ini. Jadi ini juga berkaitan, dan juga untuk melaksanakan peraturan pemerintah ini juga teman-teman. Jadi dia ada keterkaitannya di Perpres ini. Jadi untuk berisi materi untuk melaksanakan perintah dari undang-undang atau dari peraturan pemerintahan. Nah, jadi tugas Perpres ini itu adalah berisi materi untuk melaksanakan perintah dari undang-undang ataupun dari PP ini tadi teman-teman, dari peraturan pemerintahan, seperti itu kurang lebihnya. Nah, yang terakhir ada Perda, yaitu peraturan daerah. Nah, peraturan daerah ini dibagi menjadi dua, yaitu peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten kota, teman-teman. Peraturan daerah ini berisi tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Lalu ada lagi penjabaran peraturan yang lebih tinggi. Lalu ada lagi pengatur, Perda ini bisa mengatur tentang kondisi daerah. Jadi peraturan yang ditetapkan oleh Perda tersebut itu disesuaikan oleh kondisi daerahnya masing-masing, teman-teman. Lalu yang terakhir ada aspirasi dari masyarakat lokal. Oh ya, dan Perda tadi dibagi menjadi dua, yaitu tingkat provinsi dan juga kabupaten kota. Dan kedua tingkatan ini, teman-teman, itu memiliki aturannya tersendiri dan tidak boleh mencampuri aturan satu sama lain. Misalkan kabupaten kota ini mencampuri urusan provinsi, itu tidak diperbolehkan seperti itu. Jadi dia menjalankan kewenangannya sendiri-sendiri
secara ini sendiri-sendiri dan tidak boleh mencampuri aturan dari satu sama lain, seperti itu teman-teman. Dan pada saat mereka menjalankan pemerintahan itu mereka harus disesuaikan dengan daerahnya masing-masing, disesuaikan mulai dari adat, budaya dari masing-masing daerah tertentu yang mereka emban, seperti itu. Oke, jadi dari saya seperti ini kurang lebihnya tata urutan perundangan yang di Indonesia ini. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Terima kasih sudah menonton saya. Saya tutup sampai di sini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.